Dari pelaku industri atau pelaku usaha sendiri, langkah-langkah antisipasi apa yang perlu dilakukan atau hal apa yang perlu diwaspadai terkait dan kita bersama-sama masih akan melihat nih langkah terkait dengan penurunan suku bunga ke depannya? Ya, kalau kita bicara mengenai pengusaha ya terutama, karena kita pembiayaan tentunya adalah dampak daripada apa yang direferensikan. Kalau di perusahaan pembiayaan kan mayoritasnya misalnya pembiayaan kendaraan, roda 4, roda 2, baik baru dan bekas, ada pembiayaan alat berat dan lain-lainnya. Nah khususnya misalnya di industri otomotif, tentu ATPM, manufaktur maupun dealer pasti mempunyai langkah-langkah yang memang mereka juga sudah sangat jauh berpengalaman di manakala misalnya terjadi permintaan yang turun, terjadi pembelian yang turun dan segalanya. Mereka tetap harus mengambil langkah-langkah bagaimana mengeluarkan kendaraan misalnya dari manufaktur ke main dealernya atau ATPM-nya, terus dari ATPM-nya menjual kepada dealer, dan ini kan tentu ada jalur logistik yang memang harus pada saat diberikan mereka tidak boleh stok lama-lama di dealer. Nah dealer juga harus melakukan penjualan. Nah biasanya itu akan ada kolaborasi, Ya, Pak, ya? kolaborasi antara ATPM atau main dealer dengan dealernya dan segalanya membuat program-program yang menarik, promo. Nah tentu ini bisa ditangkap dong oleh siapapun yang misalnya mau mengganti kendaraan dan segalanya. Saya tidak melihat bahwa akan terjadi penurunan yang besar-besaran, stuck yang akan lama, selama tentunya misalnya pemain atau industri otomotif ini didukung oleh pemerintah. Nah, kita sudah melihat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, mendengar pada saat misalnya di akhir tahun itu adanya satu langkah yang dimana kita dengar akan ada kenaikan pajak offset. Tapi dengan diskusi, dialog dan segalanya, pemerintah daerah, pemerintah pusat mendengar bahwa kalau ini bisa mempengaruhi penjualan, mereka menahan diri. Nah, hal ini tentunya dialog-dialog seperti ini sangat diperlukan di tengah misalnya pelemahan daya beli dan segalanya. Nah, promo-promo yang akan dilakukan oleh pemain atau pelaku otomotif tentu akan sangat bermanfaat. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang sebenarnya sudah harus mengganti kendaraannya. Karena kalau di Indonesia ini relatif itu ada semacam 5 tahunan. Kenapa? Kita beli kendaraan baru, rata-rata semua mobil ada 5 tahun spare part free, gratis dan segalanya. Setelah 5 tahun, kalau yang punya dana cukup, biasanya mereka menjual kendaraannya dengan kendaraan baru lagi agar misalnya biaya maintenance-nya menjadi lebih murah. Nah tentu ini tren yang pasti akan terus berkelanjutan. Nah ini yang kita lihat bahwa perputaran bisnis industri otomotif pasti akan terus terjadi. Masalahnya apakah dia akan meningkat cepat atau misalnya terjadi perlambatan atau stagnan. Itu saja sih Mbak Cindy. Baik, tapi untuk update-nya Pak, pertumbuhan pembiayaan di industri ini sebetulnya ini selama 2 tahun ini seperti apa sih Pak? 2 tahun ini seperti yang saya sampaikan bahwa terjadinya perlambatan daya beli dan segalanya, terlihat bahwa masyarakat misalnya tentu menjaga cash flow, hati-hati misalnya dalam mengganti kendaraannya, mereka tentu menabung dulu dan meyakinkan bahwa kemampuan mereka dalam membayar cicilan itu bisa. Karena saat ini juga kita ketahui bahwa OJK melalui kebijakannya dan segalanya, kami semua sudah diminta untuk secara tertib, disiplin, secara administrasi bagi semua yang meminjam di industri keuangan harus mencatat setiap debiturnya dan memasukkan data catatan tersebut ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Konsumen. Di mana kalau debiturnya sendiri nanti tercatat sebagai debitur yang punya kolektabilitas yang tidak baik, dia juga semua masyarakat sekarang udah tahu. Takutnya nanti mau membeli sesuatu, meminjam sesuatu lagi ke depannya, tidak bisa. Nah ini juga menjadi perhatian yang sangat besar dari masyarakat, mereka sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau yang sekarang mau ganti kendaraan, tiba-tiba ternyata ada catatan yang misalnya pinjaman yang belum diselesaikan, mereka akan mencari nih, coba saya mau menyelesaikan gimana, sebab saya mau ambil yang ini lagi nggak bisa. Masyarakat sudah sangat tahu terhadap itu. Jadi selain persoalan daya beli masyarakat saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, lalu juga bagaimana masyarakat lebih mengurungkan niatnya untuk membeli atau mungkin mengurungkan niatnya untuk membeli kendaraan baru, sebetulnya tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi oleh industri pembiayaan saat ini selain daripada misalnya suku bunga, apakah ada kaitannya juga dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
Kalau kebijakan, kalau regulasi yang diatur oleh regulator kami OJK, semuanya sudah sangat pro bisnis. Ya memang ada peraturan-peraturan yang sangat kita ketahui, misalnya terjadi penguatan-penguatan terkait dengan governance, risk management, compliance. Ini adalah hal-hal yang tentunya tidak bisa kita hindarkan karena di industri keuangan adalah industri kepercayaan di mana kita mengelola dana. Kalau kami mengelola dana pinjaman dari bank, bank mengelola dana masyarakat. Nah ini tentu harus kita kelola dengan baik. Nah terkait dengan apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mencari kualitas portofolio yang baik. Nah kualitas portofolio yang baik adalah pada saat kita melakukan proses persetujuan kredit dan segalanya, setiap orang akan di-screening sekarang. Nah tentu kita mau menghimbau kepada masyarakat pada saat misalnya membayar cicilan, tepatilah pembayarannya. Kalau nggak bisa, datang kepada instansi yang berwenang yang dia mengambil pinjamannya, ajak bicara komunikasi untuk melakukan restrukturisasi atau rescheduling. Karena ini menjadi satu solusi yang tentunya tidak kita serta-merta stop di sana, terus nasabah tidak bisa bayar, misalnya dieksekusi. Dan bukan hal itu yang kita inginkan, adalah bagaimana kita duduk bicara sampai bisa menyelesaikan kreditnya. Nah, pada saat itu terjadi, tentu ini bisa menjadi satu hal yang sangat baik. Jadi restrukturisasi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu solusi begitu ya, salah satu opsi ya. Pastinya, dan itu memang di industri keuangan itulah yang harus kita jalankan, karena tidak misalnya orang mengambil satu pinjaman terus udah gitu misalnya 36 bulan udah nggak ketemu, yang penting saya bayar sampai saya nggak bisa bayar dikunjungin sama debt collector, kan bukan begitu. Tetapi harus ada komunikasi aktif antara debitur dan kreditur, demikian Mbak Sinta. Baik, lalu selanjutnya nih, kalau tadi kita membahas terkait dengan daya beli, terkait dengan suku bunga. Kalau dari industri pembiayaan sendiri sebetulnya ekspektasi ya terkait dengan potensi pertumbuhan penjualan kendaraan baik motor maupun mobil di tahun 2025 ini seperti apa? Atau mungkin nih kita sudah melewati bulan Januari ya Pak, kita sudah berada di bulan Februari pertengahan nih. Sampai dengan sejauh ini seperti apa nih pembelian untuk motor dan juga mobil, dan juga permintaan untuk pembiayaannya, dan mungkin target tahun 2025 seperti apa? Masih awal sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di Januari ini memang kita masih melihat tren penurunan. Artinya year on year di bulan Januari kita masih pertumbuhannya hanya 6,04. Kalau dibandingkan dengan tahun Desember year on year 6,93. Berarti terjadi penurunan. Tentu ini masih terlalu pagi kita bisa bicara mengenai seperti hal ini. Kita tentu berekspektasi bahwa pertumbuhan di tahun 2025 ini minimal sama lah 7%, misalnya 7-8% proyeksi yang kita lakukan di asosiasi. Kenapa tidak naik? Karena kita melihat daya beli ini masih tidak strong. Dan di kuartal pertama kita ini dihadapi dengan misalnya Januari di akhir bulannya banyak libur. Februari bulan pendek Mbak Sinta. Maret tanggal 29 nyepi, terus Lebaran Idul Fitri. Nah ini menjadi tantangan buat kami di industri. Bukan hanya misalnya terkait dengan bookingan baru, pembiayaan baru, tetapi collection juga. Nah ini kan masih ada bulan-bulan liburannya banyak, kita juga terus mengedukasi kepada masyarakat, ingat dulu nih bayar cicilan dulu sebelum jalan atau dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah harapan kita adalah tentunya kembali pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dengan baik dengan semua peraturan-peraturan yang pemerintah tentu sudah pikirkan dan sudah diberikan semacam beberapa insentif stimulus. Dan buat di industri otomotif kita harapkan pajak obsen jangan cepat-cepat di-review dulu. Yang sudah diberikan di akhir tahun, beberapa pemerintah daerah, gubernur-gubernur sudah mengeluarkan suratnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Harapan kita setahun ini kalau bisa dijaga dulu lah sementara supaya tidak ada kenaikan dari sisi perpajakan. Karena ini pajak STNK-nya kan yang naik. Kalau naiknya cukup tinggi, orang biasanya aduh ini buat DP aja. Ini sudah terasa dampaknya. Terasa banget gitu.